Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdar dengan NIM 43040230179. Saya adalah mahasiswa program studi Psikologi Islam semester 2 Fakultas Jawa Universitas Islam Negeri Salatiga. Di video kali ini saya akan mereview buku Psikologi Islam oleh Bapak Agus Hermawan. Baik, buku ini berisi 131 halaman dan berisi 15 bab. Tapi di sini saya akan mereview bab 1 hingga bab 6 saja. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Ilmu Yogyakarta. Penulisnya itu Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Editornya yaitu Bapak Dr. Mukti Ali, Magister Hukum. Perancang sampul yaitu Bapak Nur Afandi, dan pengajak isi yaitu tim pustaka ini. Ini adalah cetakan pertama pada Desember tahun 2021. Bapak Agus Hermawan, SPDI MA, di samping adanya peluang untuk menerbitkan buku tersebut, materi buku ini disesuaikan dengan kurikulum program studi Psikologi Islam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan juga PTKIS, sehingga konten atau isi buku ini sangat relevan dan cocok dipergunakan sebagai buku referensi. Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan para mahasiswa lebih terbantu untuk memahami tentang psikologi Islam, meskipun sepintas kilas atau pengantarnya saja. Saya akan mulai dari bab pertama, yaitu konsep manusia dalam perspektif Islam. Mengupas pandangan-pandangan filsafat tentang hakikat manusia dari zaman Yunani kuno hingga lahirnya Islam. Dalam perspektif Islam, manusia terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur jasmani, fisik, dan juga unsur rohani, yaitu fisik. Al-Quran dan hadis menegaskan kemuliaan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dianugerahi keistimewaan berupa akal, nafsu, dan kehendak bebas dalam menjalani kehidupan ini. Baik, di bab 2 yaitu pengertian, objek kajian, dan ruang lingkup psikologi Islam. Bab 2 ini mendefinisikan psikologi Islam sebagai studi ilmiah tentang nafas, jiwa atau ruh manusia, berdasarkan sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis. Objek material psikologi Islam adalah nafas, sedangkan objek formalnya adalah perilaku manusia. Ruang lingkup kajiannya tidak hanya terbatas pada dimensi jasadiah fisik, tetapi juga dimensi rohani manusia seperti jiwa, akal, kalbu, hati, nurani, dan baik. Lanjut ke bab 3, yaitu perbandingan psikologi Islam dengan psikologi Barat. Di bab 3 ini membahas perbedaan-perbedaan yang mendasar antara ontologis, konsep jiwa, determinisme versus free will, epistemologis, wahyu versus rasio, dan aksiologis, tujuan untuk kebahagiaan dunia akhirat versus kebahagiaan dunia. Di bab 3 ini memaparkan kelebihan dan kekurangan dari psikologi Islam dan psikologi Barat modern. Di bab 3 juga ini menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan khazanah psikologi Islam dengan temuan-temuan dalam psikologi modern. Di bab 4 yaitu metode dan pendekatan dalam psikologi Islam. Di bab 4 ini menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam psikologi Islam, yaitu metode bayani atau menggunakan teks, metode burhani menggunakan rasio atau logika, dan juga metode irfani atau intuisi. Di bab 4 ini mengupas berbagai pendekatan dalam psikologi Islam. Di bab 4 ini mengupas berbagai pendekatan dalam psikologi Islam seperti pendekatan tasawuf, fikih, filsafat, dan sains modern. Di bab 4 ini juga membahas cara mengintegrasikan dan mendialogkan antara wahyu dengan pemikiran rasional manusia. Di bab 5 ini kita akan membahas konsep jiwa dalam perspektif Islam. Di bab 5 ini mendefinisikan konsep jiwa menurut Al-Quran dan hadis secara mendalam. Di bab ini juga menguraikan unsur-unsur pembentukan nafas atau jiwa seperti ruh, akal, dan qalbi. Di bab 5 ini juga dia memaparkan tingkatan-tingkatan nafas mulai dari amarah, lawamah, dan juga mutmainah. Di bab 5 ini mengkaji fase-fase dan proses perkembangan serta penyucian jiwa menurut Islam. Baik, di bab ke-6 yaitu konsep fitrah dalam perspektif Islam. Di bab 6 ini menjelaskan makna fitrah sebagai potensi dasar yang dianugerahkan Allah kepada manusia sejak lahir. Di bab ini menguraikan jenis-jenis fitrah seperti fitrah beragama, fitrah naluri, mengetahui kebenaran dan keburukan, serta kecenderungan untuk berbuat baik. Di bab ini juga memaparkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan fitrah seperti lingkungan dan pendidikan. Di bab ini juga menegaskan urgensi untuk senantiasa memelihara dan mengembangkan fitrah menuju kesempurnaan.
Baik, saya akan jelaskan tentang kelebihan dari buku ini. Buku ini mencakup materi yang luas dan komprehensif, membahas berbagai topik psikologi dari perspektif Islam. Kedua, juga memberikan pemahaman tentang konsep manusia secara utuh menurut pandangan Islam. Juga menjelaskan konsep-konsep psikologi seperti jiwa, kepribadian, motivasi, perkembangan, dan lain-lain dalam kerangka Islam. Dia juga membahas isu-isu praktis seperti kesehatan mental, psikopatologi, dan psikoterapi dalam konteks keilmuan Islam. Gaya bahasa yang lugas dan ilmiah sehingga mudah dipahami dapat menjadi referensi yang baik bagi akademisi, mahasiswa, dan pembaca umum yang tertarik dengan psikologi Islam. Sekian review buku dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.